Bismillahirrahmanirrahim. Beliau pernah bersabda, al-ajlatu minasyaiton. Ajlah itu tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa itu kelakuan setan. Wa ta'anni minal rahman. Sedangkan santai itu perbuatan Allah. Makanya kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu kok butuh 6 hari. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Padahal Allah bisa kun fayakun. Kenapa? Ini mengajari kita jangan keburu-buru gitu. Yang tergesa-gesa. Makanya al-ajlah minasyaiton. Tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Itu termasuk manusia. Manusia itu dijadikan makhluk yang tergesa-gesa. Jadi manusia itu min ajal, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan suka tergesa-gesa. Sampai tergesa-gesanya orang sholat tidak tumanina. Tutup. Ini bukan orang sekarang ini, di masa Nabi. Nabi dipanggil. Itu masa Nabi, boleh masa ustadz kayak saya ini. Masa Nabi itu ada gitu, banyak malah sampai masuk hadis. Lah cuma di sini diterangkan tergesa-gesa, terburu-buru itu dari setan. Cuma ada pengecualian. Ada 5, kecuali 5 perkara. 5 perkara ini segera dilaksanakan, tidak termasuk setan, malah termasuk sunnah Nabi. Saya ulangi. Gesa-gesa itu termasuk perbuatan setan kecuali di dalam 5 tempat atau 5 kejadian atau 5 perbuatan. Kalau bahasa sini 5 tempat. Illa fi khamsi mawadi'. 1, dan ini termasuk perbuatan Nabi. Yang 5 tempat ini perbuatan Nabi. Pertama, it'amud dhaif. Segera memberi suguhan kepada tamu. Itu bagus malah. Namu jam 8, jam 10 saya tadi ke banyu. Ya. Jadi makanya jadi ukuran keimanan. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang iman betul kepada Allah, maka muliakanlah tamunya. Bahkan ya, muliakan tamu itu besar pahalanya. Sampai ada hadis, siapa ini menyuguhi tamu itu pahalanya besar. Sehingga para ulama termasuk nabi, sahabat, ya kiai itu kalau tamu itu dilayani sendiri. Saking hormatnya. Nah, hal yukrim dhaifahu. Nah, di sini menyegerakan itu termasuk sunnah Nabi. Tapi dengan catatan tetap tidak memaksakan diri. Maka ini ada hadis. Barang saudara se-Islam kesenangannya. Jadi kalau sampean memberi makan, diberi kesenangannya. Kalau senangnya soto, jangan diberikan lawon. Kalau teman saya kan ada ini, ada anak orang kota ikut ke Wonoayu, sukanya kan degan, kelapa muda. Ngomong gini, kalau saya 10 saya habiskan. Akhirnya ya kalian bilang anak, lagi sebab tua. Imun semut kan, kalau yang muda sekali kan, 1 kan sedikit, lagi sebab tua sih belah. Itu namanya tidak diberikan kepada sesuatu yang disenangi. Jadi kalau kita menyuguhkan sesuatu, kalau kita tahu kesenangannya apa, kan, jadi jangan hanya tetangga. Kayak orang kan macam-macam. Karena guru saya itu kalau kopi senangannya yang encer, tapi kalau teh senangannya yang kental itu malah ada yang gitu.
Jadi disesuaikan keinginannya, kesenangannya. Gimana jaminannya? Makan disentuh api neraka. Ya. Terusannya hadis lagi. Ini hadis dari Imam Baihaqi. Barang siapa memberi makan saudaranya dari roti, kalau di sini dari roti, sehingga kenyang, lalu memberi minum sehingga seger, ya. Bagaimana? Maka Allah jauhkan orang itu yang memberi makan itu dan memberi minum itu 7 jurang, dijauhkan dari api neraka sejauh 7 jurang. Bahasa hadisnya 7 jurang. Tiap 1 jurang itu kalau ditempuh perjalanan 700 tahun. Jalan kaki. Kalaupun jalan kaki 700 tahun. Oh, kita sehari saja sudah nyampe Lumajang. Lebih jauh dari Lumajang malah kalau tidak berhenti. Wah, ini 700 tahun. 1 jurang dikalikan 7. Jadi artinya sangat jauh sekali dari neraka. Cuma menyuguhi tamu. Makanya kalau ada tamu, kita itu hormat. Tamu itu kalau datang membawa rezekinya. Kalau pulang, dosanya tuan rumahnya dibawa pulang. Ya bukan dimiliki tamunya, artinya ikut tamu itu hilang mas dosanya. Makanya jangan marah-marah. Jadi kalau punya tamu, terus lebih baik kalau menanggapi yang punya acara, ya dibilang aja. Jangan. Tapi kan ada jangan yang diserong, sono kolaki, pecek-pecek, betul aja, necap gitu. Nikah mulai. Kalau saya punya ijazah dari Habib Mustafa, mon beda tamu itu dimulai, dibacakan ayat. Kalau kita punya acara, dibacakan ayat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Itu bisa cepat pulang. Itu kalau tamu. Tapi kalau ini dibacakan ke pasir atau telur temburugan, seperti ada tempat maksiat, kita menghalangi tidak bisa. Bacakan ini, taburkan pasir, pasti di sini ada konslet akhirnya bubar. Tapi di keterangannya harus hati-hati. Kalau harus betul-betul kemungkaran. Kalau bukan kemungkaran kita menanggung dosa. Ya boleh, ya bisa juga. Saya senang rumahnya Haji Muhsin ini. Bacakan itu, saya taburkan. Tak pernah jual lebih-lebih. Ada gitu. Tapi ini dosa kalau begitu. Tapi kalau untuk pengasiatan bisa. Ini pernah dipraktikkan teman saya yang membuat tempat maksiat. Mau lewat dari kepala desa, kepala desanya yang repot, dibacakan ini, ditabulkan, ubah, konslet satu temannya. Nah, jadi kembali lagi, jadi tamu, Muhammad tamu. Ini ketentuan yang awal, kalau tergesa-gesa termasuk setan, tapi kalau tamu segera disuguhi, itu malah sunnah Nabi. Jadi kalau ini disuguhi ya, sama. Selesai. Ini ya. Jadi al-ajlah minasyaiton, ini pengecualian satu, ada tamu. Dan kita harus mendidik kepada keluarga kita. Senang tamu itu penting. Karena tamu membawa rahmat. Mana ada hadisnya, saya lupa. Barang siapa makan bersama tamu itu ada gitu. Dia dijamin surga. Ada. Ya, makan tentang itu. Jadi sekali lagi kita untuk tamu, makanya hadisnya fal yukrim tamu. Malah kiai-kiai itu kalau membuat rumah itu diperbagus bukan untuk kesenangan dirinya, untuk apa? Rumah tamu. Ya, rumah tamu. Jadi rumah tamu itu. Jadi ada tamu kejedeng gampang. Itu. Nah, apalagi
Yang dihormat itu adalah masih guru kita, orang tua kita, ya. Tamunya double malah, ya. Masih family malah double. Ini cara tamu secara umum. Ada akhlaknya, nah, ada akhlaknya. Cara menghormat tamu. Yang kedua, segera merawat mayit, jenazah. Ketika sudah yakin mati, segera dirawat, segera dimandikan, segera dikafan, sholati, lalu segera dimakamkan. Ini sunnah. Maka makruh kalau mayit tidak berubah. Kalau sampai berubah bisa haram, kecuali ada yang ditunggu. Itu pun kalau ada saudara yang ditunggu masih harus dipertimbangkan. Kalau sekiranya terlalu lama, ya. Tapi memang ada, kalau meninggal malam gimana? Ya hadis ini berlaku, tapi tetap masih dipertimbangkan. Kalau sekiranya dirawat siang. Karena kalau malam kan kurang pas, namanya seterang-terangnya lampu kan masih kurang. Jadi segera untuk urusan mayit ini kemarin sempat bahas. Jangan sampai seperti di desa-desa, masa kalau di sini mayit laki-laki usahakan yang kan laki-laki. Segera dibentuk tim. Sebab kalau yang dimandikan, yang memandikan itu perempuan, hukumnya haram. Kalau mahram, tapi tetap lebih afdal laki-laki. Tapi sekali lagi, kalau perempuan sulit cari yang mahram, toh itu sulit. Karena otomatis yang bukan mahram pasti datang. Itu pasti sudah. Tidak mungkin orang mati yang bersama lagi sampai 10 mahram semua, tidak mungkin. Pasti yang bukan mahram datang ikut. Nah ini mahram. Nah kita harus semangat memandikan mayit karena jaminannya luar biasa. Dalam hadis Nabi, barang siapa ghassala maitan fakatamallahu lahu arba'ina kabira. Siapa yang memandikan mayit dengan syarat menyimpan rahasia mayit, maka diampuni 10 dosa, 40 dosa besar. Hadis lain 40 dosa diampuni. Cuma memandikan. Barang siapa mengalihkan kuburan untuk mayit itu, maka dia maka Allah berikan kepada orang itu pahala seperti pahala memberi rumah sampai hari kiamat. Pahalanya menempatkan mayit, pahalanya yang menggali. Jangan disepelekan, kiainya bisa kalah nanti pahalanya dengan menggali kubur. Kiai nakal, terus apa jangan kita kan? Umum kiai makin nih, saya tidak ada yang begitu. Pada bisa mencer, parno, baik, tapi nyolati. Dikira kiai tersana ke kuburan Pak Mudin, kelero. Otak tinggi. Saya contohkan kiai saya yang di Malang ya. Begitu ibu saya meninggal, datang dari Malang, ibu saya dikubur di sebelah jalan kaki beliau, orang Malang. Jalan kaki dari rumah ke kuburan. Tidak mau diajak sepeda, tidak mau. Kenapa? Pahalanya beda. Ikut memandikan sampai ikut ke kubur mendapat pahala 2 gunung. Gunung yang besar. Ini hadisnya di sini. Lah barang siapa ikut mengkafani, ya, ikut mengkafani, maka Allah berikan dia baju surga yang terbikin dari surga. Maka nolongin aku Pak Mudin, aku anu dia, aku tamu dari ya. Laki melo. Jadi 20 kepidanya lari semua. Mesti kenapa kamu tahu melo? Lo senyaman di surga. Ini harus ini. Ya. Malah ada hadis lain, siapa yang ikut memandikan mayit dari dosanya seperti baru dilahirkan.
Eman. Usah wirid ya, usah baca. Insya Allah, eman. Ini, barang siapa ikut mandikan sampai ikut ke kuburan, maka mendapatkan 3 gunung, pahala 3 gunung, seperti gunung Uhud itu. 3. Ini, barang siapa menyaksikan mayit, sampai maka dia mendapat 1 gunung. Kalau sudah sampai menguburkan, itu menjadi 2. Ini, mumpung ada masalah mayit. Mayit itu, ini hadis pertama ya. Mayit itu kalau sampai 100, maka doanya orang 100 itu kalau memintakan mayit diterima oleh Allah. Hadis pertama. Artinya kedua, turun. Kalau ada mayit disolati 40 orang. 40 orang. Maka mayit itu diampuni dosanya. Nah, yang ketiga, kalau ada mayit disolati 3 baris, 3 sop, maka diampuni dosanya. Makanya ulama mengambil hak masuk surga. Maka ulama mengambil kesimpulan dari ini, maka hadir jadikan 3 baris. Jadi kalau 9 ya 3. Nah, kalau 12 ya 4. 6 iwa 2. Mending teluan, ya itu hitung lah. Ini kalau cuma 3 orang, ini pendapat ulama 2. Nah, ulama 2. Ada yang mengatakan tidak bisa, sudah tetap jadi 1. Tapi ada ulama yang kedua, jod apa aja udah bukti kan gitu kesusu. Udah mulai kan yang kirinya boleh. Jadi kalau 4 dengan imam, maka yang 1 di dekat imam. Nah, ini sunnahnya. Jadi jangan orangnya 10 jadi 1 emang nih. Nah, tak masuk ke hadis ini nanti. Ma min mayyitin yusolli fayusolman ma min muslimin yamutu fayusolli alaihi salasu sufufin minal muslimin aw istahaqqa dukhulal jannah. Setiap orang Islam yang meninggal lalu disolati oleh 3 baris orang Islam, maka berhak. Iman. Yang usahakan ya, kalau ada mayit jangan sampai ada yang memandikan, jangan sampai orang, kalau laki-laki jangan sampai yang memandikan perempuan. Ini karena di desa-desa masih banyak sekali tidak diberantas ini, padahal jelas haram. Usahakan yang mandi, karena sekarang sudah lengkap ya, pakai kaos tangan. Sebab kalau nyentuh kemaluan haram. Kalau selain kemaluan makruh. Walaupun mahal. Jadi usahakan pakai, anjurannya di kitab itu pakai bungkus. Dan yang bagus itu memandikan jangan ditelanjangi, pakai kain yang serangga. Sekiranya disiram tembus. Kalau tidak tembus diangkat. Jangan dibuka gini. Malu mayit. Ada gini, al-mayyit kal hayy. Mayit itu seperti orang hidup. Dan rohnya itu tetap malu. Rohnya kan tetap hadir. Anjurannya begitu. Makanya ada peraturannya. Kalau matanya belalak disuruh pejamkan. Kalau tidak bisa suruh beri uang. Di logam ya sunnah. Makanya sunnah diberi tali kan. Memandikan itu ya, dari kepala dulu. Dibalik ini cuma diangkat miring. Nah. Jangan banyak-banyak yang memandikan. Kalau yang memandikan anjurannya tidak usah dikira, tidak usah baca dikira. Kecuali yang lainnya kan. Kalau yang memandikan, karena dia sedang tidak usah. Apalagi dimandikan di jeding, kalau dimandikan di tempat apa enggak. Dan anjurannya kalau bisa memandikan itu di tempat yang tertutup. Jangan dibuka. Bukan ada anunya,
Tapi kalau ada adunya gini, tapi kalau itu adu buka, atau ngejawab ke singkap kopi. Dok kunan lah tahu dia. Makanya kalau kalangan kiai-kiai itu dimandikan, di kalangan kiai itu rata-rata mayitnya dimandikan dalam rumah. Rata-rata begitu, wis. Ada di ruang tengah, ada di kamarnya, dikorbankan. Kalau punya kamar mandi besar, ya di kamar mandi. Ini urutannya satu jenis. Kalau laki-laki ya laki-laki ke perempuan. Pertama yang mahram, terutama ke debat dulu, lalu ke debat jauh. Tapi yang satu jenis, ada satu jenis boleh perempuannya, bukan dia yang mahram gitu. Urutannya begitu. Sampai ada pendapat ulama, kalau udah ada mahram sama sekali, cuma lain jenis bukan mahram, tidak usah dimandikan. Ada yang gitu sampai, saking haramnya. Enak, ada semahram sekali. Ini anan, joko tak mentala bulan, mentala daerah mah. Aklem kadang anan tibi, itu keliru. Ini syariat harus dibenarkan, harus diusahakan. Dan sekali lagi menyaksikan mayit, kalau ditanya ini mayit bagus, pun coba sampian katakan, tapi sampian ingat bagus ya, bagus lah ada ya. Bukan dusta, enggak. Ini anjurannya begitu. Karena tidak ada orang jelek semua, ingat baiknya saja sudah. Ini kalau yang bagus, iya sampai tahu tipenya, ya dia bagus lah. Nggak urusan mari dia itu, ya tahu terus. Bagus gitu, bagus. Sampai persaksian detail dulu. Detail dulu ya repot, iya. Ini ahli sholat ki, padahal piano ini tak bocor sekali lah. Tidak usah, ini orang mukmin ya. Nah, ini kau bisa mukmin ki. Kak, ini tidak pakai yang umum-umum saja sudah. Saksian terlalu detail. Ini ahli tak bisa. Dan ngajak orang dusta namanya. Ini orang bagus, ya bagus. Terkala bagus kanan menolong. Itu. Anjurannya memang begitu. Kok tak bagus. Ini kan yang bagus. Coba. Gak aib namanya. Tidak boleh. Karena memang Nabi begitu dulu. Nabi itu waktu duduk. Ada mayit lewat. Mayitnya bagus. Orang sahabat cerita. Kanjeng Nabi bilang, wajabat. Itu Nabi itu wajabat. Sampai 3 kali itu wajabat. Nah itu ada orang lewat. Yang mati orang jahat. Sama Nabi, wajabat. Sahabat tanya, apa maksudnya Nabi? Iya, kita maafan, ya catat maafan. Allah Ta'ala suatu kerja. Kemudian tanya, yang mencoba, dia coba. Nah, kerja. Nah ini akhirnya disimpulkan, kalau kita itu adalah dianjurkan menyaksikan baik. Ayyuma muslimin syahidalu arba'atu nafarin bi khairin. Kalau ada orang mukmin mati disaksikan oleh orang 4 saja, dia saksikan baik, maka Allah masukkan surga. Sahabat tanya kalau 3, ya 3 juga sama kata sahabat. Ya kata Nabi. Jadi kalau menyaksikan surga itu. Yang mau persaksian cek bitain kan langsung ujung. Tapi dato yang mau tahu pengajian umum. Tak kira bener sangat semikmur. Ini kancung abidato, bukan nabi makulan juga. Singkat ke anjuran yang ulang biad. Kan paling abid lah, 10 menit dia abid dulu lah. Wah, aku cik kancung. Sampai semikmur, gue tak ngerti ya macet. Dan ini penting. Kalau imam-imam, kalau habis nyolat, itu tidak ada keterangan sunnah tahlil berdiri, itu tidak sunnah. Tidak ada. Kalau mau ditahlil, ya duduklah mesisan. Itu kejadian banyak, betul serbu. Betul sampai asamurat, semua orang. Letojo lah. Lempian sedikit sampean juga gitu. Mun berde tahlil baca
Jangan dia tak gelar tojuk atau saja aja. Amat kau je. Kalau saya karena kadung biasa ditahlil, saya tahlil, tapi tahlil singkat lah, tak usah panjang-panjang. Tidak usah ditahlil, tidak apa-apa. Apalagi situasinya kayak menjelang maghrib, tahlil. Iya, apa bagi? Kau tahu tahlil biasa? Lengkap, kita tahu. Allahualadzim, karena telur anda tak. Saya tahlil Jumat, singkat-singkat itu. Ada cocok. Cocok, aja. Ya Allah, banyak sekali. Kulhu betul. Tidak ada anjuran begitu, tidak ada. Malah nanti ngerusak binatang tadi. Suruh percetakan, suruh percetak. Nah, kamu ingat sekali lah. Dan aslinya memang ketika menggotong mayit itu pikir asli. Cuma itu ijtihad ulama Indonesia. Karena di Indonesia itu sulit orang disuruh diam, akhirnya dibacakan. Takut ngomong ngomong kata atau menjadikan mayit, akhirnya diganti dengan alasan ada hadis, ada ayat Quran, berzikirlah kamu kapan saja di mana saja. Itu yang dipakai untuk untuk hilangkan nanti rame-rame. Sebetulnya tidak harus la ilaha illallah. Ya walaupun sampai ke kubur ya sunat. Kalau sekiranya orang ngomong jelek, ya sampai tambah saja sampai di kuburan diganti astagfirullahaladzim, mending udah bawa yang jalan kuburan tujuan atas kuburan. Saya pernah di Indonesia ini cuma semangat yang berdiri bahaya kan. Mungkin mayitnya pekerjaannya kurang baik gitu. Ini kan sudah terasa nih gibah mayit. Dan usahakan kita itu walaupun kita tahu kejelekan mayit itu, ini lecet foto. Ya salah kan. Tak usah lah. Dilarang. Ini salah lah mahalin. Dan hadis itu, jangan la tasubbul amwat fa inna la ma qaddamu. Jangan kau misui mayit. Jangan, karena dia sudah selesai. Yang selesai mohon maaf. Bukan soal. Dan hadisnya udhkuru mahasin, ingatlah kebaikannya mayit wa kufu an masawihim, hentikan membicarakan kejelekan mayit dan mengingat kejelekannya. Sudah. Tak usah sebut lah, tolong lah. Kita malah yang dosa nanti. Lagi pula kalau didengar yang hidup, kan oleh Nabi dilarang, jangan kau sakiti orang yang hidup gara-gara yang mati. Ini kejadian kejadian dulu utap, bileng-oleng kau ya anak kau di tenaga apa yang neraka. Nangis, kutanya Abu Lahab begitu kan, ini anaknya bakar neraka. Akhirnya akhirnya Nabi, jangan kamu membicarakan jeleknya mayit yang menyebabkan ahli warisnya sakit hati. Jangan. Ya. Kadang-kadang anaknya sudah bagus-bagus jadi ustaz. Apa jatan mau ustaz lagi, bapak kita kenal itu. Bajan untung ke jong sok jong bapak tak kena. Mah hebat bapak kita. Padahal bapak bener-bener saya terima. Ya kemudian jatan ustaz dan bapak tak kenal. Betul yang sini. Bajan kan ikut bersyukur. Bayangkan membiaran dia kia. Kan pancet di setan kambian. Ini balik ya kan begitu. Kita mana harus, oh iya ya, itu anaknya orang tidak baik saja bisa jadi baik. Masa saya orang baik-baik, nak saya tidak jadi baik? Begitu. Harus merasa jelek kan. Kan Ustaz Ben, apa tak gimana Ben? Jangan itu. Ya Allah. Makanya gue sebetulnya, hapus gue sebetulnya pakai anak.
PKI apa sekolah atas lah jangan mana nih waktu lagi pakai kelas seperti itu. Makin ganti video memang. Kalau ditanya anaknya orang jahat, sampai disebut-sebut, kok kita tidak bisa milih jadi anaknya siapa? Kalau mau tadi boleh milih kan dia jadi anak orang lanjut. Itu kan itu sudah bagian, namanya kita dapat. Kembali lagi, ini yang kedua merawat mayit. Maka jangan sampai kita itu menunda-nunda untuk perawatan mayit. Nah, sekali lagi masukan, kalau sampean punya keluarga meninggal, itu segera dimandikan. Walaupun penguburannya masih lama. Contoh, kesepakatan dikubur besok. Orang tua sampean meninggal, tuh Isya jam 10, dimandikan saja. Nanti kalau ada orang datang, biar bisa nyolati. Baca tahlil lebih terjamin nyampe karena sudah suci. Takbirnya kalau kurang ya tidak sah. Kalau kurang takbir, kalau lebih tidak apa-apa. Kalau kurang takbirnya tidak sah. Kan iya teruskan. Coba itu sudah itu. Kalau kurang, kalau lebih tidak apa-apa. Kalau lebih tidak apa-apa. Kalau lebih sampai kan kadang lupa 5 itu tidak apa-apa. Bahkan sengaja aja tidak apa, apalagi apalagi tidak sengaja. Salat mayit. Jadi kalau ada mayit segera dirawat. Yang wajib, yang sunnah. Kalau cuma yang sunnah, tolong jangan sampai jadi. Kalau menggotong mayit itu memang ada 2 pendapat. Tapi yang umum kepala di depan. Tapi ada yang mengatakan lagi. Tapi yang lebih banyak berpendapat kepala di depan. Juga begitu posisi ketika mensolati itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan kepala di utara kalau perempuan. Ya. Tapi kalau laki-laki kepalanya di selatan. Imam sholatnya kalau mayit perempuan diamnya di tengah. Kalau laki-laki dekat, itu sunnahnya ya. Tapi umpamanya tidak begitu. Jadi kalau jangan heboh, tetap saya heboh. Waduh itu ada tahu, tidak apa-apa. Kayak mayit sudah sampai dikubur. Itu yang penting hadap kiblat. Kalau terlentang itu harus digali lagi. Baik lupa mama. Bahkan kepala di selatan saja tidak apa-apa. Asalkan menghadap kiblat. Ini kejadian di Tiris. Corona kemarin itu ada satu tetangga gitu. Lalu ada seorang ya ayah pendukun tidak ngerti. Muntro tadi semate pole. Kalau dia laut. Di nolo dah mari proses daripada tanya ini ada. Kalau masih menghadap kiblat tetap tidak apa-apa, cuma makruh monolog. Karena yang abdol kalau dia kecil. Ada sambian sholat tedu, seabdol mun mireng kalau dia dejen, mun kalau dia lau tetap sah. Sholat mireng. Tapi yang abdol tidak kepala di utara, karena sisi kanan. Makanya penting, yang ya kalau talqin itu ya sunat. Ada yang pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak usah. Maka tak usah tokal ya. Mau keluarga tak usah talqin. Aliran apa kena ditahu saja maupun sunnah. Saya pengalaman ini. Saya nyelawat ke Probolinggo, ustadznya tidak ada. Akhirnya saya pakai celana waktu itu. Karena masih bibinya kakak saya, ipar saya Subhan itu. Wah ini sebuah ustadz. Akhirnya proses sudah mandikan. Yang imami saya.
Begitu ada yang bilang ke saya, Ustaz, tidak usah talqin. Langsung saya jawab guyon, tapi kan dipendam ya. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau tidak dipendam saya tidak terima. Kalau tidak tambah enak saya cepat pulangnya gitu kan. Tidak wajib itu. Tidak wajib. Tidak wajib. Itu heboh ya. Oh, enggak. Dan itu sunnah bagi yang sudah balik. Kalau anak kecil tidak usah ditalqin. Oh, itu semacam menusuk iya. Talqin itu apa? Talqin itu isinya ngajari mayit jawab pertanyaan. Lah katanya syariat, mun tak balik tanya ahli aja. Ada apa lagi? Lah kebala, anak ben kebuku dia kau tanya apa-apa. Mun tanya ahli, mesti tanya ahli. Lagi kon berawat. Jadi kebala di syariat mun tak balik tanya ahli di malaikat. Oke bolon, tidak usah kalau belum balik, tidak sunnah. Talqin itu kalau sunnah ikut 1 sampai 3 boleh. Begini bukan boleh. Ditalqin 3 kali sunnah. Kalau kiai kadang banyak yang 3. Di belakang itu rata-rata kalau meninggal 3. Yang mereka tompol jauh uji, tunggung tetangga, tuh mana makin nasib dong bandek. Jadi seperti itu. Ya. Itu untuk mayit. Banyak hubungannya. Lah, mayit itu kenapa saya bilang segera dimandikan? Biar kalau ada yang datang ya sholat. Karena mengingat tadi semakin banyak yang mensolati, semakin terjamin diampuni dosanya. Coba bungkuk laku tak bisa boleh dalam. Kadang kan malam orang lakunya tak bisa. Oh laku akan disolati jam 7. Pas tak bisa nyolatin. Lah, sebaliknya kalau sampean ingin nyolati, sampean nyampe kok sudah selesai, ikut ke kuburan sudah. Begitu selesai ditalqin ditimbuni sampean sholat di kuburan itu tidak apa-apa. Asalkan sandalnya jangan dipakai. Kemarin guru kelas saya di Beladu meninggal, rumahnya di Sumber Taman. Saya nyampe baru selesai. Baru pulang dari kubur, saya ke kuburan sholat di kuburannya. Sunat sholat di kuburannya, sama halnya, bukan sholat gaib tetap sholat. Tapi sandalnya jangan dipakai, diinjak. Kalau dipakai nanti sampean bawa najis. Kalau diinjak, ini sholat di kubur itu sudah. Kayak biasanya. Dilepas dari Jangan dipakai Jadi itu namanya dibawa namanya. Jadi bisa asah. Sunnah. Iman. Jadi semakin banyak yang melatih, semakin besar jaminannya. Karena sekaligus dianjurkan pahalanya mensolati besar, pahalanya awat banyak sampai 200. Nyolati. Bagi yang mau nyolati, segera wudhu, jedingnya di sebelah kanan rumah, nyepul dulu. Dan ini situng, selain korokokan. Kalau yang gali kubur, wes maklum lah. Ini enggak, sini yang ada sauki sekali. Nah ini eman-eman ya. Jadi penting yang masyarakat dirangsang untuk peduli sekaligus pahalanya besar. Pahalanya besar. Itu untuk masalah mayit. Dan manfaatnya. Ini selesai 2. Baik bacaan konkret dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqqihna ya Allah wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahidil qudus wa اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف عن مقصدك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله.